Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Anak-anakku kelas 6 rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita sudah memasuki tahun pelajaran baru, tahun pelajaran 2020-2021, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan kita untuk tidak bertatap muka terlebih dahulu. Sekalipun anak-anakku kalian belajar di rumah, kalian harus tetap semangat untuk menimba ilmu agama. Pertemuan pertama pelajaran akidah kelas 6, kita menggunakan buku Al-Islam yang sudah kalian miliki bersama. Langsung saja, sebelum kita melanjutkan untuk belajar, kita berdoa dulu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikanlah rizki kepadaku berupa pemahaman atas ilmu tersebut. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku kelas 6 rahimani wa rahimakumullah. Langsung kita buka Al-Islamnya halaman 20. Di halaman 20 kita akan mempelajari tentang syirik dan apa itu syirik akbar. Pengertian syirik dan penjelasan tentang syirik akbar. Pengertian syirik. Syirik adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan selainnya. Menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan selain Allah dalam hal ibadah, seperti berdoa, beristighosa, yaitu memohon pertolongan kepada Allah, bernazar, salat, puasa, atau mempersembahkan hewan sembelihan kepada berhala-berhala maupun selain berhala-berhala. Anak-anakku rahimani wa rahimakumullah, ini permisalan contoh daripada syirik. Menyembelih hewan yang dipersembahkan kepada patung, pohon besar yang dikeramatkan, atau kuburan orang soleh yang dikeramatkan. Jadi manakala ada seseorang yang dia itu menyembelih hewan, yang mana hewan tersebut disembelih bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi hewan tersebut disembelih untuk dipersembahkan kepada patung, atau dipersembahkan kepada pohon besar yang dikeramatkan, atau hewan yang disembelih untuk dipersembahkan kepada kuburan orang soleh yang dikeramatkan. Ini adalah contoh daripada syirik. Kemudian contoh sholat yang mengandung kesyirikan, yakni sholat yang dipersembahkan kepada si fulan, yakni sholatnya itu bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi sholatnya itu dipersembahkan atau diniatkan untuk seseorang. Kemudian sholat yang dipersembahkan kepada pohon besar, jadi mereka sholat menghadap pohon besar, yang mana sholat tersebut diniatkan untuk sholat yang dipersembahkan kepada pohon besar tersebut. Atau juga sholat dipersembahkan untuk kuburan orang yang dianggap soleh. Mereka sholat di atas kuburan orang-orang yang dianggap soleh tadi, yang mana sholat tersebut bukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi sholat untuk dipersembahkan orang-orang yang sudah meninggal tadi. Kemudian misal yang selanjutnya, meminta pertolongan kepada orang yang sudah meninggal. Ini adalah perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mereka meminta kepada orang yang sudah meninggal. Maka ini adalah perbuatan syirik. Kemudian contoh yang lainnya, datang ke dukun dan membenarkan setiap ucapan dukun tersebut. Misal ada seseorang
yang dia itu mendatangi seorang dukun atau seorang yang dianggap pintar dalam perkara-perkara perdukunan, ya sama saja namanya dukun, dan membenarkan setiap ucapan dukun tersebut, maka orang tersebut telah melakukan perbuatan syirik. Sekalipun dia haji, sekalipun dia sholat 5 waktu tidak pernah ditinggal, puasanya dijaga, melakukan puasa-puasa sunnah, akan tetapi kalau dia datang ke dukun dan membenarkan setiap ucapan dukun tersebut, maka dia telah melakukan perbuatan syirik yang akan menghancurkan semua amalan-amalannya tadi. Anak-anakku kelas 6 rahimani wa rahimakumullah, ini adalah contoh beberapa gambar terkait perbuatan-perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama itu ada gambar menyembah patung. Ada gambar menyembah patung, dan ini adalah perbuatan syirik karena dia tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi menyembahnya kepada patung, yang mana patung tersebut tidak akan memberikan manfaat sama sekali kepada orang-orang yang menyembahnya. Ini adalah perbuatan syirik. Kemudian ada larung sesaji. Nah, membuat sesajen dan kemudian dihanyutkan ke laut, yang tujuannya untuk membersihkan desa atau untuk menghormati roh-roh yang ada di laut. Nah, ini adalah perbuatan-perbuatan syirik juga. Ini ada dukun sedang ritual, membaca berita-berita gaib. Ini juga perbuatan syirik. Kemudian menyembah kuburan. Nah, mengkeramatkan kuburan, mengagungkan kuburan, bahkan mereka sholat menghadap kuburan, atau dia sampai seperti di gambar ini mencium-cium nisan daripada kuburan tersebut. Ini adalah perbuatan syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini ada gambar percaya ramalan bintang. Nah, ini ada ramalan-ramalan bintang, yang biasanya membaca ramalan bintang itu adalah perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun hanya membaca sebentar, ataupun membaca hanya sekedar membaca tidak meyakini, tetap akan takutnya terjerumus kepada kesyirikan. Ya, karena itu tidak perlu dilihat ataupun tidak perlu dibaca daripada ramalan-ramalan bintang ini. Dan masih banyak contoh-contoh yang lainnya terkait perbuatan-perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian anak-anakku kelas 6 rahimani wa rahimakumullah, syirik akbar. Yang mana nanti ada syirik akbar dan ada syirik kecil. Di halaman 21 itu ada syirik kecil. Insyaallah akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Sekarang kita membahas syirik akbar, syirik yang besar. Syirik besar adalah menyekutukan Allah Ta'ala dengan sesuatu yang lainnya, yang menyebabkan pelakunya itu keluar dari Islam. Nah, syirik akbar adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang lainnya yang menyebabkan pelakunya itu keluar dari Islam. Anak-anakku rahimani wa rahimakumullah, syirik akbar ini akan menjadikan pelakunya atau seseorang yang ketika melakukan kesyirikan, yang mana syirik yang dilakukan adalah syirik akbar atau syirik besar, maka seseorang tersebut secara otomatis akan keluar dari agama Islam. Dan syirik akbar ini lebih condong kepada pengertian daripada syirik yang tadi, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam perkara-perkara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nantinya ada syirik kecil, yang mana syirik kecil itu juga syirik yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam perkara ibadah, akan tetapi ada pengecualiannya. Kita bahas syirik akbar, syirik yang besar, yang mana ketika seseorang melakukan perbuatan syirik tersebut, maka dia akan keluar dari Islam. Dalil-dalil terkait syirik
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Quran surat Al-An'am ayat 88. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Dan seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Jadi manakala seseorang telah melakukan perbuatan syirik, maka amalan-amalan soleh atau amalan-amalan atau ibadah-ibadah yang telah orang tersebut kerjakan akan lenyap karena dia telah melakukan perbuatan syirik. Seperti yang saya contohkan tadi, ketika seseorang melakukan perbuatan syirik, sekalipun dia haji, sekalipun dia menjaga sholat 5 waktunya, sekalipun dia melakukan ibadah-ibadah sunnah seperti puasa sunnah Senin Kamis, puasa sunnah Ayamul Bid, atau ketika puasa Ramadan sangat menjaga puasa Ramadannya, ketika Ramadan membaca Al-Quran atau di luar Ramadan juga membaca Al-Quran, amalan-amalan soleh yang mereka kerjakan, manakala seseorang itu telah berbuat syirik kepada Allah, menyekutukan Allah, menduakan Allah, maka amalan tersebut akan lenyap. Karena itu di syirik akbar tadi pengertiannya adalah syirik yang mana pelakunya itu akan secara otomatis keluar dari Islam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 48, yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain daripada syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Dosa yang besar, yang mana para ulama menjelaskan dosa besar itu hanya bisa diampuni oleh Allah melalui taubatan nasuha. Kalau dia tidak benar-benar tobat, maka tempatnya adalah di neraka. Dan dari firman Allah Subhanahu wa taala ini sangat jelas. Allah menjelaskan kepada kita bahwasanya seseorang manakala dia telah berbuat syirik, maka Allah tidak akan mengampuni dosa orang tersebut. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni segala dosa selain daripada syirik. Allah akan mengampuni dosa-dosa tersebut selain syirik. Manakala yang dosanya itu adalah dosa syirik, maka tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ayat selanjutnya, bagi siapa yang dikehendakinya, barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Maka syirik itu tergolong dosa yang besar. Dampak daripada syirik besar atau syirik akbar. Anak-anakku kelas 6 rahimani wa rahimakumullah, ketika seseorang telah berbuat syirik besar, maka dia akan mendapatkan ganjaran sebagai berikut, menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Jadi ketika dia telah berbuat syirik, yang mana syirik itu syirik besar, maka dia secara otomatis keluar dari Islam tanpa mereka sadari, keluar dari Islam. Kemudian yang kedua, menggugurkan seluruh amalan yang tadi. Amalan apapun, amalan soleh yang dikumpulkan sebanyak apapun, haji, puasa, menjaga sholat 5 waktu dan lain sebagainya, ketika telah berbuat syirik, maka seluruhnya itu akan gugur, akan hilang. Yang ketiga, menyebabkan kekal di dalam neraka. Manakala seseorang berbuat syirik, maka dia akan kekal di dalam neraka. Dan ini nanti kebalikan daripada syirik kecil. Ini syirik besar, nanti syirik kecil kebalikan daripada dampak-dampak yang akan terjadi pada syirik besar ini. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan pertama ini. Semoga Allah Ta'ala memudahkan kita untuk memahami pelajaran hari ini, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kemudahan untuk mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu berusaha untuk sungguh-sungguh menghindari perbuatan-perbuatan
syirik, lebih-lebih syirik besar, karena syirik besar adalah dosa yang amat besar, yang mana di dalam surat An-Nisa tadi Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah hanya mengampuni dosa-dosa selain syirik bagi yang dikehendaki. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.